Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rani, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bab 1 mengenai teks berita. Nah, minggu lalu sudah sering Ibu tugaskan untuk mencatat mulai dari pengertian teks berita, kemudian struktur teks berita, sampai ciri kebahasaan teks berita. Nah, kali ini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya teks berita itu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Dan siswa mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, baik itu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Pengertian berita adalah pemberitahuan kepada khalayak atau masyarakat tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Jadi, kejadian yang sudah terjadi atau sedang terjadi, nah diberitahukan kepada masyarakat, itu disebut dengan berita. Atau bisa juga pengertian lainnya, berita adalah rangkaian informasi tentang sesuatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Jadi berita itu bisa disampaikan secara lisan, artinya dari mulut ke mulut, atau bisa juga disampaikan secara tertulis, seperti yang kita sering baca di dalam koran. Nah, kemudian ciri-ciri berita. Ciri berita yang pertama adalah menarik. Berita harus bisa memancing rasa ingin tahu seseorang. Harus bisa memancing rasa penasaran seseorang, sehingga mereka bisa tertarik untuk membaca berita yang kita sajikan. Kemudian aktual. Aktual artinya adalah terkini. Berita itu harus yang baru-baru terjadi, atau berita itu harus yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Itu yang harus kita angkat jadi berita. Jadi dia terkini. Yang ketiga, ciri berita itu bersifat faktual, terpercaya. Kenapa dikatakan terpercaya? Karena berita itu harus benar-benar terjadi, bersifat faktual. Faktual itu adalah benar-benar terjadi. Yang terakhir, berita harus jelas. Jadi semua unsur berita itu harus ada di dalamnya. Apa yang dibicarakan, apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, kenapa bisa diberitakan, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Jadi berita itu semuanya harus jelas. Jelas kenapa? Karena sudah mengandung fakta atau ada data-data di dalamnya. Jadi ada 4 ciri berita. Yang pertama menarik, aktual, faktual, dan jelas. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Sedikit tadi sudah Ibu singgung bahwa berita itu harus jelas. Kenapa? Karena berita harus memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur apa saja? Nah, di dalam bahasa Inggris, unsur berita sering kita kenal dengan 5W tambah 1H. Apa itu 5W 1H? What, where, when, who, why, how. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri, sering kita singkat dengan adik Simba. Ini sepertinya sudah pernah Ibu singgung waktu di kelas 1 ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah unsur-unsur berita. Nah, kita lihat unsur berita yang pertama dan fungsinya. What, apa. Fungsinya untuk menjelaskan peristiwa atau hal yang diberitakan. Kemudian yang kedua, di mana, where, berarti dia menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kemudian kapan atau when, itu untuk menjelaskan waktu, baik itu bisa berupa jam, hari, tanggal, tahun, terjadinya peristiwa yang diberitakan. Siapa? Who, menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan.
Kemudian why, mengapa. Artinya menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa yang diberikan. Jadi kenapa peristiwa itu terjadi? Nah, yang terakhir adalah how, bagaimana. Artinya menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Jadi kalau ditanya bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, maka itu berarti harus menjelaskan proses. Kita lanjut. Nah, menyimpulkan berita. Menyimpulkan isi berita artinya menjelaskan secara keseluruhan isi teks berita dengan mengaitkan berbagai informasi penting yang menjadi pokok berita. Kita lihat. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Cara menyimpulkan berita yang pertama kita harus dengarkan dulu atau kita baca dulu beritanya. Setelah kita dengar atau kita baca beritanya, kita lakukan adalah mencatat unsur-unsur berita tadi. Unsur berita tadi itu adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kita catat, baru kita tuliskan ulang secara lengkap dan ringkas. Apa yang dituliskan ulang? Kita ringkas yang adik Simba tersebut. Kita lihat contoh di halaman 2. Ayo buka semua buku halaman 2. Nah, di halaman 2, bagian paling bawah ada sebuah berita tentang 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Kamu bisa melihat halaman 2 beritanya. Nah, kemudian coba kamu lihat halaman 3. Ada sebuah tabel pertanyaan. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Oh, peristiwa tentang padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa terjadi? 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa terjadi? Karena adanya larangan lintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Jadi, setelah kamu baca berita, langkah kedua, kamu harus menentukan unsur-unsur berita, yaitu adik Simba. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan, Bu? Lihat halaman 6. Nah, berita tersebut lantas kita ringkas menjadi seperti di halaman 6. Apa yang kita ringkas? Yang kita ringkas adalah adik Simba tadi. Paham ya? Bisa kalian lihat perbedaan antara halaman 6 dengan halaman 2. Jadi beritanya tidak terlalu panjang. Saya menyimpulkan berita. Kemudian menanggapi isi berita. Ayo kita buka halaman 10. Menanggapi isi berita. Tanggapan artinya adalah sambutan atau respon terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberi kritik, ada orang yang memberi komentar, terus kamu merespon, nah itulah yang dikatakan tanggapan. Kemudian kita lihat, tanggapan itu bisa berupa setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ataupun tambahan pendapat. Artinya, pada saat orang mengucapkan sesuatu, pada saat orang memberikan suatu gagasan, maka kita bisa berhak setuju, tidak setuju, suka atau tidak, atau kita juga bisa menambahkan sebuah pendapat. Itulah yang dikatakan tanggapan, respon kita terhadap sesuatu. Lihat di halaman 10, aspek yang bisa ditanggapi dalam berita itu ada 2, yaitu dari segi isi atau struktur berita dan dari segi bahasa, itu yang bisa kita tanggapi. Nah, kalau dari segi struktur atau isi berita, yang bisa kita tanggapi adalah kebenaran dan kelengkapannya. Apakah berita ini benar atau tidak? Apakah berita ini lengkap atau tidak? Itu bisa kita lihat dari isi berita. Jadi kita bisa lihat di W1H-nya.
Kemudian kalau dari bahasa berita yang kita tanggapi adalah penggunaan kalimatnya atau bisa juga pilihan kata atau diksi. Misalnya berita ini terlalu bertele-tele berarti kamu sedang menanggapi bahasa berita. Tapi kalau kamu bilang, nah di dalam berita ini tidak jelas kebenarannya karena tidak ditemukan siapa pelaku di dalam cerita. Berarti kamu sedang menanggapi isi berita. Paham ya? Selanjutnya kita masuk kepada struktur berita. Bisa kamu lihat di halaman 14 struktur berita yang terdiri dari mencakup tiga yaitu kepala berita atau kita biasa menyebutnya dengan lead, tubuh berita, ekor atau yang disebut dengan kaki berita. Isi kepala berita itu adalah judul utama biasanya tertulis besar. Nah kalau di koran biasanya tulisannya tebal besar itulah yang namanya lead atau kepala berita. Kemudian yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita ini adalah paragraf isi yang memuat uraian lengkap dan menjelaskan keseluruhan unsur berita. Berarti kalau adik Simba itu semuanya bisa kamu temukan adik Simba itu adalah tubuh berita. Nah, yang ketiga, ekor atau kaki berita ini adalah paragraf penutup yang biasanya berupa simpulan atau juga bisa penegasan ulang. Jadi ingat struktur berita itu ada tiga, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya, kita lihat kaidah-kaidah kebahasaan dari sebuah teks berita. Yang pertama adalah bahasa berita harus baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung sudah pernah kita singgung ya di kelas 7. Harus ingat ya nak, karena sudah Ibu katakan bahwa kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu akan saling keterkaitan materinya. Jadi kalau bisa buku yang lama itu masih disatukan dengan buku yang baru. Jadi buku catatannya itu lengkap. Kalau lupa bisa kita buka lagi buku yang lama. Kemudian konjungsi bahwa, ada konjungsi temporal, kemudian ada keterangan waktu, dan terakhir ada kata kerja mental. Mungkin yang baru di sini adalah kata kerja mental. Kalau temporal sudah pernah kita singgung juga, keterangan waktu juga sudah pernah kita singgung di kelas 1. Kita lihat penggunaan bahasa bersifat baku atau standar. Jadi kalau berita itu harus menggunakan bahasa yang baku karena tidak boleh kita memasukkan unsur-unsur bahasa kedaerahan atau unsur-unsur bahasa yang kekinian karena kita akan menggapai seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau kita gunakan bahasa yang istilahnya kedaerahan, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa memahami apa yang kita beritakan, sedangkan yang lainnya tidak. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik, kemudian disertai dengan keterangan penyertanya. Mari kita lihat contohnya. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo bla 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 bla. Nah, lihat kalimat langsung biasanya ditandai dengan adanya tanda petik. Tanda petik dan disertai dengan keterangan penyerta. Keterangan penyerta itu adalah tutur ketua tim tanggap darurat Gunung Bromo Gede Santika. Jadi ini adalah keterangan penyerta. Sedangkan sebelum meletus sampai amplitudo itu adalah kalimat langsung. Kalau lupa kalimat langsung, bisa lagi buka buku pelajarannya di kelas 1. Nah, yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Biasanya di dalam kalimat berita sering sekali ditemukan konjungsi atau kata hubung bahwa. Kita lihat contohnya. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Nah, ada kata konjungsi bahwa. Keempat, penggunaan kata kerja atau verba mental. Waktu di kelas 7, kita sudah belajar tentang kata kerja atau verba. Di kelas 8, kita menemukan kata kerja mental. Apa sebenarnya kata kerja mental?
Kata kerja mental yaitu kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, ataupun merasa. Bagaimana contohnya, Bu? Kita lihat contohnya. Nah, ingat ya, Nak, kalau kata kerja itu diawali dengan imbuhan me, ber, di, atau bisa juga ter. Ingat ya, kata kerja itu diawali dengan imbuhan me, ber, di, atau ter. Hanya saja kalau me, ber berarti itu kata kerja aktif, sedangkan di dan ter itu adalah kata kerja pasif. Contoh kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai berarti yang berhubungan dengan indera. Contohnya melihat, mendengar, mencium, mencicipi. Itu adalah kata kerja mental yang menerangkan aktivitas mengindrai. Kemudian ada kata kerja mental yang menerangkan aktivitas berpikir. Mengerti, mengerti itu menggunakan aktivitas berpikir. Membayangkan itu juga berpikir. Berasumsi atau beranggapan itu juga berpikir. Berkesimpulan juga berpikir. Ingat kata awalannya ber, itu termasuk kata kerja. Berpikir itu sendiri juga termasuk kata kerja mental. Nah, merasa, contohnya apa Bu kata kerjanya? Mengkhawatirkan, nah itu termasuk dengan rasa. Tersinggung, terharu, menyakiti, itu semua kata kerja mental. Menyesal, dan sebagainya. Kalian bisa lihat atau kalian bisa cari searching di Google apa saja yang termasuk kata kerja mental. Menolak juga kata kerja mental, menerima juga kata kerja mental, memiliki juga termasuk kata kerja mental. Bu, mencintai itu kata kerja apa, Bu? Itu kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, sudah jelas bahwa di teks berita harus ada unsur berita, yaitu di mana dan kapan. Contoh, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, lihat, kalian bisa tahu mana keterangan waktunya adalah sekitar pukul 12.45. Tempatnya di mana, Bu? Di Riau. Berarti itu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Tetapi waktu dan hanya bisa digambarkan atau diceritakan dengan angka. Seperti ini dengan angka ya, sekitar pukul 12.45 angka. Sudah jelas kalau itu. Bisa juga dengan yang lain. Contohnya apa, Bu? Kemarin, biasanya, pernah, sering, keesokan harinya, terkadang, besok, tadi, dahulu, sekarang, baru saja, dan selalu. Itu juga termasuk keterangan waktu. Kemarin saya main bola, berarti itu keterangan waktu. Nah, yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Dulu di kelas 7 juga kita sering menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menerangkan hubungan waktu. Contohnya, sebelumnya, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, setelah, sebelum, sesudah, lalu, sambil, bila, demi, apabila, waktu, tatkala, ketika, semenjak, manakala, sementara, sejak, awalnya, akhirnya, sedari, selama, dan seraya. Itu semua adalah konjungsi temporal. Sekarang muncul pertanyaan, loh Bu, tadi ada keterangan waktu, nah sekarang ada konjungsi yang menerangkan hubungan waktu. Apa sih bedanya? Kalau konjungsi, perbedaannya adalah menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Sedangkan keterangan waktu tidak. Untuk hari ini, sampai di situ penjelasan materi kita. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu. Selanjutnya, tugas kalian adalah buka halaman 11.
Kegiatan 1.5 yang A. Nah, manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan? Jika yang ditanya tentang tanggapan isi pemberitaan, berarti dia berkenaan dengan kebenaran atau kelengkapan. Yang B, A, B, C, D, sampai E. Selanjutnya, cari sebuah berita di koran, kemudian tentukan garis yang mana bagian kepala, mana bagian tubuh, mana bagian ekor. Tempel di buku latihanmu. Buka halaman 18. Di nomor 3 ada tabel. Gunakan format berikut sebagai pelaporannya. Nah, setelah kamu tentukan struktur dari teks berita yang kamu temui, kamu harus cari contoh kebakuan bahasanya, kalimat langsungnya, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, kerja, kata kerja mental. A, B, C, D, E itu hanya satu contoh saja, satu contoh kalimat. Ingat ya, satu contoh kalimat. Tapi kalau yang F, cari 5 kata kerja mental. Terserah itu mau mengindrai, mau bagian berpikir atau merasa. Hanya contoh kalimatnya. Baru nanti kata kerja mentalnya di garis bawahi. Oke, itu saja tugasnya. Sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan